Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para penjelang, para alim, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, para orang tua santri, pemirsa live streaming FPM Indonesia satu malam yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semuanya. Salam berkat limpah kebajikan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita berharap akan syafaat beliau di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini sedang berlangsung mulai hari ini atau kemarin anak-anak melaksanakan penilaian akhir semester yang dilakukan secara daring maupun luring. Untuk itu kita doakan bersama dan berharap doa dari seluruh pemirsa, mudah-mudahan pelaksanaan penilaian akhir semester para santri MI Nur 1 malam diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pagi hari ini kita akan melangsungkan mulai dengan doa bersama, doa pagi yang pagi hari ini akan dipimpin oleh Ustaz Amin Hidayat SPD. Untuk itu pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i shalihin wa li jami'il malaikati muqarrabin wa hum awliya syuhada'i qadir janabi rabbil wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minal amwat wa li jami'i abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddina khususan ila hadhil madrasati ibtidaiyah Nurul Wahid Malang asatidzah wa talamidzah wa walidiha wa jariha wa ma'susiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Idza rajjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddaa'una 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima
إلا قيلا سلاما سلاما. في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح اسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقدار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع الله
اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل صلاة كاملة واستتم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وتنفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتكسر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها
ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan dalam Ustaz Hidayat dalam memimpin doa pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud rasa kasih kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka kita nanti akan belajar hadis nabawi, hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW dalam rangkaian ngaji bareng ala pondok pesantren di MB Nurul Huda 1. Untuk itu nanti akan diasuh oleh Ustaz Usman SPDI. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin muhtaram, para alim, berbagai ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang hadir dan yang bekerja dari rumah, hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Mudah-mudahan jadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pada kesempatan ini mengkaji dua kitab, walaupun mungkin nanti kita bagi sebentar-bentar karena kita lama tidak mengkaji meneruskan yang fikih ya, yang Safiyatun Atun Najah. Yaitu pertama kita ke hadis Nabawi, kitabnya ini kita dibuka halaman 7, hadis ke-8. Rasulullah SAW menyatakan, Rasul itu sering memancing sahabat untuk bertanya. Makanya di dalam teori pembelajaran itu kita istilahnya umpan balik ya, bertanya dulu ya, bertanya murid kita pancing untuk menjawab dulu sesuai dengan kemampuan mereka tentang materi. Itu penting, dan itu yang ditekankan jika yang belajar itu murid-murid kita, bukan kita. Jadi Rasulullah, itu teori dari Rasulullah. Banyak sekali Rasulullah bertanya dulu pada sahabat ya. Tapi biasa jawaban sahabat mesti dikembalikan kepada Rasulullah ya, jadi itu ya. Walaupun seperti itu tidak apa-apa, tapi kadang ada sahabat yang jawab bisa-bisanya, nanti baru ada Rasulullah dibetulkan. Jadi ini juga pertanyaan memancing. Atadruna manis sabiquna ila dzillillahi azza wa jalla. Hai sahabat-sahabat, kata Rasul, apakah kau tahu siapa nanti orang yang terdahulu yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah? Itu. Jadi kalau hadis panjangnya dijawab oleh sahabat, jawabannya ya banyak, orang yang ahli ibadah, orang yang bertakwa, macam-macam. Dan ternyata di dalam hadis ini ada tiga. Ya, ada tiga. Kalau di hadis yang lain nanti ada sab'atun yudilluhumullahu dan seterusnya, itu ada 7 golongan yang nanti akan diberikan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam hadis yang lain. Kali ini dalam redaksi yang lain ada 3. Pertama, siapa nanti yang mendapatkan naungan di sisi Allah? Idza utul haqqa qabalu, yaitu orang yang ketika diberikan kebaikan, kebenaran, dia menerima. Mudah-mudahan kita termasuk, minallahumma. Itu. Jadi tidak semua orang loh diberi nasihat baik menerima, diajak kebaikan menerima, kebenaran menerima, tidak semua orang. Karena itu pernah terjadi dialog ya, antara iblis itu dengan Fir'aun kalau nggak salah, panjang sekali. Di antaranya salah satu, siapa musuh kamu? Banyak musuh saya, tapi siapa musuh kamu yang paling tidak kamu senangi? Yaitu umatmu, umat Muhammad yang ketika diberi kebaikan, diberi kebenaran tidak mau menerima. Jadi orang yang diberi nasihat, diberi nasihat tidak menerima, itu adalah orang yang paling jelek. Kenapa? Dalam hadis lain, orang yang tidak mau menerima kebenaran itulah yang sejatinya disebut dengan sombong. Sombong itu batrul haqqi, jadi orang yang menolak kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Karena itu kita walaupun sejatinya kita belum bisa melaksanakan, tapi ketika kita dinasehati, diberikan kebenaran, minimal kita menerima. Karena apa? Agama itu tidak pertama itu bukan pada pelaksanaan. Kita keyakinan pertama. Makanya timbulnya pelaksanaan itu karena kita yakin. Kita mau melaksanakan ini kan kita yakin bagi kita itu benar. Makanya kunci utama dalam ibadah, dalam agama itu dalam hati, keyakinan. Kok yakin, ya sudah. Ketika kita yakin pasti kita akan bisa melaksanakan. Kenapa kita beriman kepada Allah padahal kita tidak tahu Allah? Karena kita yakin.
Kenapa kau percaya kepada Nabi Muhammad padahal kita nggak tahu Nabi Muhammad? Karena kita yakin. Coba kalau kita pikir, dia nggak mungkin. Kenapa kita percaya pada Allah? Bagi saya nggak tahu Allah itu gimana, di mana dan sebagainya. Enggak. Makanya kunci utama, pondasi utama agama itu adalah pada keyakinan, pada hati. Kalau kita yakin sudah. Kebenaran juga demikian. Nggak usah dipikir dulu berat atau tidak. Bisa kita laksanakan tidak? Yang penting ketika ini benar ya sudah. Bahwa ini benar kita yakin, kita terima. Itu sudah merupakan satu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, wa idza su'ilu badalu. Ketika kita dimintai, maka silakan kita yang loman, dimintai apa saja yang benar, yang baik. Kita dimintai pendapat, kita dimintai pembantuan ilmu, kita dibantu apalagi diminta bantuan tenaga atau mungkin pikiran atau mungkin juga harta. Ketika kita mampu silakan. Jadi ketika kita dimintai, ya, kita sedang memberikan. Jadi usaha kita itu seperti itu. Bahkan kalau kita tidak mampu misalnya, maka paling tidak kita memberikan doa, nyambung dengan kemarin, ya. Jadi doa minimal kita sudah mau doa, kita mendoakan. Jadi badalu kita serahkan semua. Karena apa? Hakikatnya hidup kita ini kan titipan dari Allah. Apa yang kita miliki kita titip pada Allah. Jadi bukan milik kita, bukan milik kita. Maka ya jangan jadi orang yang bakhil dalam segala hal, baik perilaku, ucapan maupun perbuatan kita maupun dalam keyakinan kita, usaha seperti itu. Berikutnya wa hakamu linnas kahukmi bikin adil. Jadi kalau kita dimintai untuk menghukumi manusia dalam satu masalah, maka hendaklah kita berbuat adil. Apa ini hanya untuk pengacara, Pak? Untuk apa? Untuk hakim? Ya tidak, kita sendiri juga harus berbuat adil. Ya di tengah masyarakat, di lembaga, di kelas, sebagai guru kita harus adil pada murid-murid kita. Tidak boleh pilih kasih ini anaknya budeku, ini anaknya konjongku, tak bisa seperti itu. Kalau anaknya bosku ini nilai betul tak api, tidak adil. Jadi menghukumi ini bukan hanya masalah itu, jadi memberikan sesuatu pada tempatnya. Jadi artinya pesan yang ketiga ini kita harus bisa berbuat adil pada siapa, pada siapapun, bahkan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita juga pemimpin gitu. Yang nantinya juga mintai di pertanggungjawaban kepemimpinan kita. Jadi harus berbuat adil, kita harus bisa berbuat adil kepada siapapun, ya, terutama kepada diri kita sendiri dulu. Apalagi kita menjadi pemimpin bagi orang lain. Jadi harus berbuat adil. Itu, ya, karena kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua itu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas pemimpin sendiri. Ar-rajulu, orang laki pemimpin bagi siapa? Bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya pemimpin. Belum lagi nanti dijadikan pemimpin di masing-masing di tempatnya sendiri, jadi ketua RT, ketua RW, atau bahkan di lembaga ini jadi kepala madrasah, jadi wali kelas. Kita yang pemimpin harus bisa berbuat adil. Mudah-mudahan bisa Allah. Kalau kita bisa melaksanakan tiga ini, maka insya Allah nanti kita akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis yang lain diceritakan akhirat itu berat, memang berat sekali. Dimulai ketika sudah kiamat, nanti ada yaumul ba'si. Orang bangun dari kubur itu sudah menunjukkan baik atau tidaknya, selamat atau tidak, itu dimulai dari situ. Di kitab apa namanya? Daqaiqul Akhbar dijelaskan luar biasa. Ya, dibangun dari kuburan itu orang yang seperti tumbuhan baru cokol itu, baru tumbuh itu. Dan itu nanti berdasarkan dengan amalnya. Bukan ada yang bangun seperti biasa, seperti orang biasa, ada seperti raja, ada bahkan sebaliknya yang keluar kakinya dulu, nanti yang jadi kaki tangannya dan sebagainya. Dan kita dengar cerita-cerita itu ternyata benar, di kitab diterangkan. Nanti ada matahari bagi kita sendiri. Matahari itu hanya satu jengkal di atas kita. Jadi ada orang yang sampai tenggelam di
di di keringatnya sendiri yang panas mendidih. Orang lain sebelahnya ya tidak tahu. Semua itu urusan sendiri. Dan di saat itulah ada orang yang diberikan naungan oleh Allah. Dalam hadis lain ada 7 golongan. Kalau hadis ini ada 3. Ya, jadi pertama orang yang senantiasa menerima dengan lapang dada ketika diberikan kebenaran. Yang kedua, ketika dimintai sesuatu, baik materi non materi, ketika kita mampu kita langsung memberinya. Kita menyenangkan orang gitu dengan memberinya. Atau kalau kita memang terpaksa, jangan pernah kita tolak, minimal kita doakan. Kita sedekah doa ngapunten saestu sakniki panjenengan kula boten saged mugi wonten rencang lintuni, tonggo lintuni, kanca lintuni kan saged, atau mugi insyaallah maringi jalan keluar dan sebagainya. Itu kan murah gitu. Murah. Makanya hikmahnya hikmah kenapa imam itu, salah satu hikmah kenapa imam sholat itu disunahkan bergeser, merubah posisi menghadap ke jemaah atau paling tidak melihat jamaah. Di antara salah satu yang dilakukan Rasulullah itu adalah melihat jamaahnya itu, karena kan belum banyak. Jadi Rasulullah mengawasi ngabsen sapa sing gak teko. Itu kepedulian Rasulullah. Ketika gak ada yang gak kelihatan, setelah sholat ditanya, kenapa ini? Oh sakit Rasul. Segera Rasulullah menengok. Terus sakit Rasul, minimal didoakan dan sebagainya. Jadi kepedulian kita minimal saja kita itu sedekah doa kepada orang lain. Yang ketiga, ketika kita menghukumi orang lain memberikan sesuatu adalah kita menggunakan menghukumi dengan cara yang benar, yang adil, sebagaimana ketika kita untuk diri kita sendiri atau keluarga. Biasanya kita kan gitu. Ya, untuk keluarga bisa. Padahal Rasulullah sebaliknya, kalau Rasulullah lebih keras kalau kepada keluarga. Keras Rasulullah. Kepada orang lain mungkin Rasulullah masih punya. Kenapa? Karena memang tanggung jawab utama seorang itu adalah pada dirinya dan keluarganya. Kadang kita kebalik kepada keluarga, ragu-ragu. Tapi ketika orang lain tegas dikembalikan. Caranya minimal ya adil lah pada siapapun. Dan saya kira itu untuk hadisnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk di antara 3 ini sehingga nanti kita dapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sekarang bahas tentang rukun wudu ya. Oh, kitabnya nggak ada di sini. Saya ambilkan. Safinatun Najat. Kita bahas tentang furudul wudu. Kemarin sudah dibahas tentang keutamaan di kitab yang lain dibahas tentang keutamaan wudu, disebutkan dengan cara yang singkat-singkat di situ. Nah kita karena ini fokus maka memang membahas agak panjang. Walaupun di Safinatun Najat juga tetap hanya pokok-pokoknya. Nanti akan kita kolaborasi dengan kitab yang lain. Saya bawa kitab Takfiratus Sabiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 4. Furudul wudu. Fardunya wudu atau kita kenal dengan istilah rukun wudu, arkanul wudu. Arkanul wudu atau furudul wudu sitatun ikun 6. Fardunya wudu ada 6. Semua sudah tahu. Mulai di TK itu sudah diajari. Tapi bagaimana prakteknya, bagaimana cara yang benar itu perlu belajar. Ya perlu belajar karena kita kadang tidak bisa melaksanakan keseluruhan. Saya sendiri tidak bisa sempurna melaksanakan wudu yang kemenahan itu sulit. Kenapa? Karena kalau menurut paling tidak yang wajib lah sunnahnya ya 1-2. Kalau dilakoni sunnahnya temenanan wudu suwe. Kenapa? Setiap rukun ada doanya. Setiap ini ada terus. Ada sekitar sunnahnya saja ada sekitar 70 sunnah. Nah dilakoni apa ya bagus memang. Tapi ya suwe. Pokoknya tempatnya gantian. Setelah didorong boncone. Paling tidak kita membenahi yang rukun itu sudah benar, sudah luar biasa. Pertama adalah an-niyah, al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Lah niatnya itu kita adalah niat untuk menghilangkan hadas kecil. Biasa gitu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Namun sebenarnya sebelum kita melakukan itu kan ada sunnah-sunnah.
Nah, sunnahnya itu ada 70 sebelum wudu ada. Ketika kita sudah wudu itu per rukun itu ada sunnahnya sendiri. Nah, panjenengan minimal melakukan yang sebelum itu bismillah, pertama baca bismillah. Yang kedua membasuh kedua tangan ini, telapak tangan ini dibasuh dulu sebelum kita melakukan wudu. Kenapa dikhawatirkan tangan kita ini ada najisnya? Itu sudah melakukan sunnah. Terus yang ketiga berkumur, terus yang paling pokok itu ya berkumur, terus menghisap air, memasukkan air namanya istinsyak. Terus setelah itu mengeluarkan air dari hidung itu namanya istinsyak. Itu kita lakukan minimal itu sebelum. Jadi sebelum baca bismillah, terus membasuh kedua tangan. Karena ini pokok, nanti ketika berwudu kan mesti menggunakan tangan ini, telapak tangan ini itu diusahakan kita bersih. Ya, khawatir ketika kita mau itu tangan kita najis. Kalau airnya banyak sih mungkin tidak masalah. Nah, kalau airnya sedikit itu biasanya kita hemat air sehingga tangan kita mungkin tidak sempat kita basuh dulu, langsung kita membasuh muka. Padahal air tangan kita ada najisnya sehingga tidak jadi suci, akan menjadi najis. Jadi niat. Lah, yang barangkali jarang kita dengar itu adalah niat melakukan sunnah. Jadi niat itu ada dua. Jadi panjenengan sebelum niat nawaitul wudu li rafil hadasil asghari itu disunnahkan membaca niat melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu. Jadi nawaitu sunanal wudu. Pernah dengar? Ya, hari ini dengar ya. Hari ini ya. Jadi gitu. Jadi nawaitu sunanal wudu. Jadi niat untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu itu dapat pahala. Kapan itu dilaksanakan? Ya sebelum melakukan sunnah-sunnah tadi. Jadi sebelum berarti panjenengan sudah niat nawaitu sunanal wudu. Sudah. Setelah itu ketika panjenengan mau membasuh muka baru niat. Nah, niatnya wudu itu kan muqtarinan bi fi'li. Kapan fi'linya pertama? Bersamaan dengan pekerjaan. Pekerjaan ketika wudu yang pertama apa? Membasuh muka. Maka niatnya wudu bersamaan dengan membasuh muka. Apakah harus diucapkan? Tidak. At-talaffuz bin niyah itu adalah sunnah. Yang penting dalam hati. Ya, jadi niatnya ada dua. Jadi niat melaksanakan sunnah wudu, terus setelah itu kita niat berwudu. Tapi ada sampai lali kok ngiling-ngiling iki akhirnya lali sing niat awal, niat sebenarnya. Terus sing niat sampai melaksanakan sunnah wudu, akhirnya niat aslinya tidak niat ya malah batal. Ini gak biasa ya repot memang. Jadi harus dibiasakan. Jadi nawaitu sunanal wudu, baru basuh tangan, terus kumur semuanya. Nah, baru ketika panjenengan mau membasuh muka itu berniat. Boleh diucapkan, kalau diucapkan jangan pas sampean gini nawaitul wudu'an. Jadi nawaitul wudu'a ya sebelum membasuh muka untuk membantu hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadis al-gharifatillahi ta'ala, baru ini tek air ke sini di dalam hati niat niat wudu menghilangkan hadas. Jadi seperti itu. Nah, ketika panjenengan berwudu itu menggunakan tangan sebagai cebok, maka yang harus panjenengan perhatikan jangan sampai panjenengan membuang air, melempar air ke muka. Jadi tenang saja. Ya airnya pas enggak boleh. Jadi harus gini, baru. Jadi airnya gini, enggak boleh dipukulkan, platong namanya. Jadi enggak sunnah. Jadi jangan memukulkan air ke muka. Itu memperhatikan benar ya. Jadi bagaimana? Terus dimulai dari mana? Dimulai dari atas. Jadi dari sisi atas. Air biasanya kan gitu, langsung gini. Nah, ketika nyampe sini air itu kita berniat dalam hati. Satu usapan ini, satu basuhan itu sudah memenuhi semua. Kira-kira bisa dipahami ya? Kok menengahnya? Mau perhatikannya. Jadi harus memenuhi. Artinya apa?
rukun wudhu itu hanya satu kali. Ketiga, kita kan disunahkan ketiga, mentigakan setiap gerakan rukun itu kan sunnah. Karena itu maka diusahakan satu basuhan itu sudah cukup, baru yang kedua yang ketiga menyempurnakan. Itu sunnah. Bukan berarti gini, baru 3 orang penuh. Sunnahnya kan 3 Pak, enggak. Jadi satu kali ini usahakan bisa semua. Jadi membasuh itu tidak harus ini mengalir semua, enggak. Jadi pertama saja yang mengalir, terus ini pakai tangan, adalku namanya. Jadi kalau sekalian saya terangkan sak sunnah ya. Jadi kalau nerangkan satu-satu 1 jam nggak selesai. Karena 70 sunnahnya. Jadi langsung ini satu basuhan itu selesai. Baru yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Batasnya mana? Batasnya ini. Tumbuhnya rambut sampai ini panjangnya. Ini panjang namanya. Sampai sini. Ini. Jadi sini sampai sini. Kalau lebarnya ini, jadi telinga nggak masuk. Telinga itu nggak masuk. Perbedaan pendapat. Kalau telinga itu dimasukkan, maka ketika basuh muka, maka telinga harus makanya membasuh telinga itu sunnah. Karena telinga ya ini, jadi ya ini batasnya ini, batasnya muka. Loh, ya boleh botak Pak. Nah, botak pun serem gini enggak? Yang umum dari sini, umum rambut itu mesti tumbuhnya rambut ini. Lek botak, lek botak ini sami ini, lek botak kabeh terus kalau wong gondol temenanan enggak iso cukul blas ini berarti kan ya butuh. Ini tidak wudu, ya enggak. Maka batas minimalnya ini. Tetapi melebihkan itu sunnah. Jadi melebihkan, sampai sini. Jadi ini basah semua, sampai ini basah semua sampai sini itu lebih dianjurkan. Makanya perlu 3 kali itu agar ini bisa untuk keseluruhan membasuh muka. Berikutnya ghuslul wajhi, yang pertama niat, yang kedua ghuslul wajhi. Yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku ini ada 2 cara sunnahnya. Sekalian sunnahnya saya. Kalau panjenengan menggunakan atau mengalirkan air sendiri, maka sunnahnya dari bawah. Dari sini. Atau pakai cebok sampean sini, karena sendiri. Tapi kalau ada orang lain, minta tolong orang lain yang mengalirkan, walaupun itu tidak sunnah, kecuali terpaksa, ya misalnya jalur wong liya, maka itu dari atas. Atau sombur itu airnya mengalir, pakai apa? Ya keran. Kalau dulu orang pakai padasan ya, padasan. Itu lebih bagus itu memang. Pakai padasan itu, kenapa? Apa lebih baik mana pakai keran dengan padasan? Lebih baik pakai padasan. Kenapa? Lebih hemat. Karena kita dilarang dalam berwudu berlebihan menggunakan air, pakai padasan. Tapi saya kira saya umum kerepotan, repot semua itu kayak gampang ya, tapi apa? Tapi jangan berlebihan. Kita ambil sunnahnya saja lakukan. Jika sampai menggunakan sendiri, pakai cebok maka digunakan. Walaupun ceboknya tangan ini, maka digunakan yang dari bawah dulu, airnya dari bawah. Iya. Lah, 3 kali itu apakah ini 1 kali, ini 1 kali enggak? Diusahakan 3 kali, 1 kali Israel ini sudah kena semua. Jadi artinya begini kan, dalku namanya. Jadi yang pertama saja yang mengalir, tidak mungkin mengalir semua ini enggak. Jadi yang pertama sudah mengalir ini, diginikan, baru 3 kali. Jadi 3 kali sempurna. Bukan 3 kali itu dibagi. Ini terus yang kedua ini yang 3 enggak. Jadi 1 kali itu ini basuh semua, pakai di tangannya ini menggerakkan, ketika ini juga menggerakkan. 3 kali itu sempurna. Nah kalau airnya dari orang lain yang mengalirkan atau pakai sombur maka dari atas, dari sini. Nah sunnahnya tidak, batasnya mirfaqon ini, tapi disunahkan dilebihkan ke atas. Sunnahnya lebih ke sini, bahkan pertigaan ini, pertengahan gelang, pertengahan lengan namanya ini ya.
Itu pertengahan. Jadi atasnya. Makanya kalau mohon maaf, kalau panjenengan misalnya berwudu dengan memakai pakaian yang seperti ini, hati-hati. Kadang lepas kena seperti ini, kadang punya saya kan nggak kena. Maka saya lebih baik wudu di dalam, kita lepas. Di dalam kamar itu, kamar kecil, kita lepas saja. Saya kalau pakai seperti ini khawatir nggak sampai. Jadi usahakan di atasnya, itu sunnahnya. Ya. Lah, sunnah 3 kali itu tangan kiri, tangan kanan itu 3 kali tangan kanan baru tangan kiri, bukan sekali-sekali. Kayak tadi sama nanti. Nah, ini sekali, ini sekali, ini sekali, sekali. Bukan, itu tadi sama ya. Enggak, 3 kali itu tangan kanan selesai, baru tangan kiri. Jadi 3 kali tangan kanan, 3 kali tangan kiri. Diusahakan. Jadi bisa dipahami ya. Jadi monggo, artinya ini dalam hadisnya Utsman melaksanakan seperti ini yang dilaksanakan Rasulullah, dan jika kita bisa istiqomah seperti itu, maka insya Allah kita akan dapat jaminan nanti di akhirat dimudahkan masuk surga dari pintu apa yang mana saja itu. Jadi dari wudhu saja itu sudah menjadikan, membuat kita, memudahkan kita masuk surga. Artinya wudhunya yang bagus lah minimal, walaupun kita tidak bisa. Ya saya tidak menyebutkan tadi setiap gerakan ada sunnahnya, ada sunnahnya, ada sunnahnya. Ada mana? Ada doanya. Itu lama sekali mana itu. Ya, kalau bisa dilakukan, tapi kalau tidak minimal sunnah-sunnah yang mungkin kita lakukan ketika sekali berwudu itu kita lakukan. Ya, jelas singkat. Terus yang keempat, masku syai'in minar roksi, mengusap. Beda dengan membasuh, al-ghuslu dengan al-masku. Kalau al-ghuslu airnya mengalir, tapi kalau al-masku tidak. Jadi kalau al-ghuslu makanya airnya yang dialirkan. Tapi kalau al-masku, alat untuk menggoek, untuk yang digunakan untuk berwudu saja yang ditempelkan ke air, yang dimasukkan ke air. Misalnya kalau kita pakai tangan, maka tangan saja kita basahi, baru kalau kepala itu memang masuk, maka masuk itu tangan kita saja, cukup gini aja cukup. Sini boleh, sini boleh. Artinya boleh. Ada yang mengatakan rambutnya, tapi rambut itu yang dimaksud adalah rambut dasar tempat keluarnya, berarti tetap yang nempel ke kulit, bukan rambut semata-mata ujungnya rambut. Lek wong peto ujungnya rambut sampai ya pena itu ya. Tidak basah sekali, langsung digini aja rambutnya deh. Misalnya batasnya rambutnya dawa, kudu digini dong. Enggak gitu. Jadi tetap yang diutamakan adalah tempat tumbuhnya rambut, makanya kulit ya. Walaupun ada yang mengatakan cukup rambut saja, tapi di keterangan bawah yaitu adalah nuzuli sya'ri, jadi tempat keluarnya, tempat tumbuhnya rambut itu, maka yang paling utama yang kita pakai itu adalah kulit kepala walaupun sebagian. Yang di situ mesti umumnya ditumbuhi rambut. Nah, sunnahnya, kalau sunnahnya itu adalah dibasahi semua kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik wajib memang harus membasahi semua. Jadi kalau kita cukup, ini tidak cukup guys, cukup. Sunnahnya semua ini dibasahi, terus gini caranya, terus dibalik ini. Nah, mana, dibalik, bukan gini, Nah, betul. Jadi kalau memang mau melakukan sunnah ini, terus gini. Nah, makanya bener lah di tempat wudhu itu ada kocok, no? Surine terus sudah rapikah Anda. Nah, itu ya. Itu artinya rambutnya mesti, kalau ingin melakukan sunnah, rambutnya mesti murad-marid terus disunahkan untuk merapikan. Jadi gitu. Jadi sunnahnya gini. Ini pakai semua. Terus begini kan. 3 kali itu sunnah. Itu. Waktu ini kan itu. Selanjutnya ghuslu rijlilaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki. Sama dengan tangan, kalau membasuhnya pakai cebok sendiri dimulai dari bawah. Tapi kalau pakai orang lain, minta tolong orang lain atau pakai sumber air mengalir, berarti pakai keran namanya batasan, maka diusahakan dari atas. Batasnya adalah mata kaki poloan, tetapi disunahkan di atasnya, bahkan lebih atas lagi. Itu sunnah, jangan dipaskan. Yang terakhir tartib, yaitu berurutan. Nah, nanti banyak sunnah yang mungkin yang lain
di kesempatan berikutnya kita bahas karena keterbatasan waktu. Jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan wudhu dengan baik, paling tidak ya rukunnya pas, ditambah sunnah-sunnah yang sangat mungkin kita lakukan itu. Termasuk membasuh telinga itu ada 9 cara, ada 9 langkah dibagi 3, berarti 3. Contoh, sunnahnya telinga itu pertama ya basuhan pertama itu panjenengan gini, tangan dibasuh ini 2 tangan ini 2 jari ini dibasahi, terus yang ini telunjuk dimasukkan, yang ini yang bergerak ibu jari 3 kali. Ini berarti masih membasuh ini, sudah 3. Yang kedua sama dimasukkan, ini yang pegang, terus yang bergerak yang ini. Yang ini yang bergerak, berarti membasuh tengah. Yang ketiga, 2 tangan dimasukkan langsung diginikan. Nah, yang kita lakukan biasanya cuma ini. Kadang kayak gini toh. Ini. Oh, bukan. Jadi 3 sunnahnya. Oh, kerepotan ngomong ini aja Pak. Ya, jadi intinya melakukan sunnah telinga saja itu 9 langkah. 9 langkah. Nah, tertib itu berurutan, nggak boleh dibolak-balik kecuali ada kecualinya. Ini kita terangkan. Bisa tidak tertib kalau sampean itu wuduhe nyemplung. Misalnya ini kali ya, awan sampean wudu dewa ini di kolam renang ya langsung plung langsung nawaitul wudu mentas wis mari. Mosok di rumah den jero sampean sing ngene iki. Ya iso selakse. Kelelep barang wae. Jadi itu. Jadi langsung aja kalau sudah di kolam nyemplung nawaitul wudu terus mari Gak usah membasuh tangan macam-macam, ya sudah selesai, itu boleh seperti itu. Tapi kalau usah dilakoni, itu kan nulayani sunnahnya yang melakukan tertib dari awal sampai akhir. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, sehingga minimal wudu kita bagus, sebagaimana yang diterangkan oleh Ustaz Amin, mungkin Ustaz yang lain, dan saya juga menerangkan di awal ketika membahas tentang pentingnya wudu. Kita itu berwudu tidak hanya mendapatkan kesucian, lepas atau bebas dari hadas kecil, tapi mendapatkan pahalanya wudu, keutamaannya wudu, sehingga sekali berwudu tidak hanya mendapatkan pahala, tapi juga bisa menghapus dosa, mengangkat derajat kita, dan menjadikan kita mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Usman SPDD yang telah mengasuh kita pada pengajian ngaji ala pondok pesantren di MI Nurul Huda 1 malam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat bagus, karena itu dasar ketika seseorang sholat, maka salah satu syarat sahnya adalah juga suci dari hadas kecil. Maka ketika wudu ini tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Karena itu sangat penting. Hari ini alhamdulillah kita mendapatkan tambahan ilmu tentang wudu, mudah-mudahan menambah keabsahan dari sholat yang kita lakukan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji bareng pada kali ini. Saya selaku penata acara, kurang lebihnya mohon maaf. Bil taufiq wal hidayah wal ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.